Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat CROD dengan database Google Spreadsheet di Kodular. Yang pertama kita masuk ke Kodularnya, yakni bisa kalian cari creator.kodular.io. Ini saya sudah masuk. Lalu jika kalian belum punya akun, maka buat akun dulu. Cukup mudah, bisa menggunakan akun Gmail kalian masing-masing. Sini saya sudah punya akun dan kebetulan saya sudah buat juga sebelumnya. Untuk tampilan awalnya ini kosong, hanya ada screen satu seperti ini. Jadi nanti yang pertama tambahkan vertical arrangement ini. Gimana caranya? Ada di layout, kemudian general, kalian pilih di sini. Nah, ini vertical arrangement. Nah, di sini. Itu ditarik, diklik, kemudian masukkan ke layarnya. Kita hapus saja di sini karena kita sudah ada. Ini vertical arrangementnya. Untuk settingannya, untuk horizontalnya kalian pilih 3 saja. Dan vertikalnya 2, karena kalau ini berubah menjadi 1 maka bentuknya juga akan berubah. Nah, maka akan seperti ini. Maka center 3 kan di tengah. Kemudian untuk height dan width-nya pilih yang fill parent. Nah, ini kalau kita milih otomatis, kita pilih fill parent full seperti ini. Untuk 3 checklist ini isi yang ini, cukup yang tengah saja, yang visible ini, karena kalau ini tidak di checklist maka tidak akan muncul visible. Dilanjutkan, kemudian tambahkan label. Nah, ini label. Bagaimana cara menambahkan label? Ada di user interface. Kemudian pilih di sini label. Nah, ini ada label. Caranya sama. Klik kemudian masukkan ke dalam layar. Nah, seperti ini. Ini sudah ada. Jadi labelnya untuk settingannya seperti ini. Yang pertama, checklist font bold dulu. Apa gunanya? Untuk mempertebal tulisannya. Nah, seperti ini. Kalau font italic ini hanya untuk memiringkan tulisan. Nah, seperti itu. Jadi kita yang butuhkan hanya menebalkan saja agar terlihat lebih jelas. Untuk fontnya kalian bisa pilih sendiri. Kalau saya memilih ini Master Decon, biar lebih estetik saja. Untuk height dan width-nya bisa pilih, beda ya antara vertical arrangement dan label tadi. Jadi untuk labelnya, untuk height dan width-nya kita pilih yang otomatis untuk height-nya. Kemudian untuk width-nya kita pilih fill parent. Ya, seperti ini. Jadi label ini adalah menunjukkan apa? Jadi label di sini menunjukkan ID pengguna. Seperti ini. Diketikkan di sini ID pengguna. Misalkan ini kita rubah ID saja, bisa ID. Nah, maka akan berubah saja. ID pengguna. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk vertical arrangementnya tadi, untuk screennya lupa saya. Jadi screennya tadi, titelnya atau judulnya di sini ya, untuk menambahkan titel. Untuk screen itu seperti ini settingannya, satu-satu, left-nya 1, top-nya 1. So option menu ini lihat aja. Seperti ini bisa. Ini status bar itu yang di atas itu ya. Kalau scrollable
bisa di scroll. Ini titelnya. Lanjut ke label tadi. Jadi label itu ada di sini. Saya labelnya di sini diisi ID pengguna. Jangan lupa di visible-nya ini harus tercentang ya, agar terlihat di sini. Kemudian tambahkan, setelah label selesai kita tambahkan card di sini. Card view. Card view itu ada di bagian di sini, layout, card view. Ini card view. Caranya sama, letakkan ini. Jadi letakkan di bawah label. Jadi ini label akan diletakkan di bawah label untuk card view-nya. Jadi card view di sini ini card view lagi. Enggak, card view yang mana? Card view-nya sudah ada. Kita buang saja card view ini. Card view-nya left-nya 1, top-nya 1. Kemudian untuk padding bottom 1. Untuk padding left-nya 8, padding right-nya 8, padding top-nya 1, radiusnya 10, elevation-nya 0. Untuk height-nya kita isi 8%. Karena kalau kita otomatis maka bentuknya berbeda seperti ini. Berbeda. Jadi di sini card view-nya kita isi 8%. Untuk weight-nya 90%. Ini warnanya biru ya. Ini untuk memilih warna aja. Untuk stroke-nya kita pilih 1. Jangan lupa visible-nya ya. Visible ini harus di checklist tentang. Nah, kalau tidak ada maka tidak di checklist maka tidak ada. Cukup itu. Kemudian kita tambahkan text box selanjutnya. Setelah card view kita tambahkan text box. Text box itu ada di ini. Text box. Nah, ini. Kita masukkan sama seperti tadi. Letakkan di bawah card view. Untuk settingan text box di sini dari atas enable, jangan lupa di kita default. Untuk height-nya otomatis, fill parent-nya untuk weight-nya fill parent. Beda sama, jadi sama seperti label. Ini kita isi name, kemudian multi language, ini dari teksnya juga usah. Kemudian visible-nya jangan lupa. Sudah cukup. Untuk selanjutnya, jadi untuk label, card view, dan text box selanjutnya itu sama settingannya seperti yang di atas. Label card view ini, label yang kedua apa? Label yang kedua apa? Nama pengguna seperti itu. Ini kan nama pengguna, kemudian card view-nya, text box-nya itu settingannya sama seperti label 1, card view 1, dan text box lain. Setelah selesai, tapi beda untuk yang password. Jadi password itu settingannya sedikit berbeda, sedikit saja. Kalau labelnya sama tetap password. Jadi hanya berbeda di text boxnya. Nah, ini kan. Jadi kalau password yang diinputkan nanti password. Kita pilih yang password. Udah itu saja perbedaannya. Setelah text box yang keempat selesai, maka kita beri space di sini agar tidak terlalu dekat jarak antara antara button dengan yang atas ini.
Setelah button selesai, setelah space selesai, kita berikan jarak tadi. Jadi untuk button yang pertama ini adalah gunanya untuk menyimpan. Jadi ini tombol untuk menyimpan. Setelah kita isi ID, nama, dan username juga password. Ini pengaturannya, ya ini untuk warnanya kita pilih biru, kemudian enable-nya kita centang, font bold-nya juga kita centang biar lebih tebal. Jadi untuk yang bawah, height dan weight-nya ini sedikit berbeda. Kalau weight-nya tetap sama 90%, untuk height-nya ini kita rubah 7% biar tidak terlalu sama seperti yang atas. Dan untuk shape-nya ini kita ubah menjadi profile. Teksnya kita ubah menjadi simpan, karena di sini nanti adalah tombol untuk menyimpan gitu. Kita pilih center, posisinya di tengah, visible-nya juga jangan lupa dicek. Kemudian gunanya button yang kedua adalah untuk melihat data. Jadi nanti tidak perlu kita kembali ke sini untuk melihat data karena sudah ada di sini. Dan button yang kedua ini ada di sini nanti, screen 2 nanti beda tampilannya. Jadi di screen yang kedua isinya hanya list view dan web untuk melihat data-data yang sudah diinputkan tadi. Ya mungkin cukup itu cara membuat di kodularnya. Kita lanjutkan bagaimana menghubungkan dengan spreadsheet-nya. Jadi kita buat spreadsheet dulu di sini. Sini sudah saya kasih nama user. Jadi yang pertama kita masukkan ID, password, username, dan nama pengguna di sini ya. Jadi ini sudah saya inputkan melalui aplikasi tadi, sudah diuji coba. Jadi setelah kalian buat ID, password, dan username ini, kalian masuk ke ekstensi di sini. Ekstensi, kemudian masuk ke app script, kemudian akan muncul seperti ini. Langsung klik saja. Nah, muncul seperti ini. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk mengambil URL dan mengambil kodenya yang akan diinputkan nanti ke kodularnya, gitu. Caranya ada di sini di layanan. Dan di sini kita hidupkan di drive API. Lalu kita tambahkan. Karena sudah saya tambahkan, maka muncul seperti ini. Bagi error ditemukan mengenai layar digunakan lebih dari sekali. Jadi sudah saya aktifkan drive-nya. Kemudian di sini untuk menguploadnya di sini. Nah, di sini kita tuliskan di deskripsinya di sini nanti seperti ini ya, kode. Jadi kodenya itu sudah kita masuk kode. Deskripsinya kita masukkan kode seperti ini. Ini siapa saja yang bisa melihat boleh pilih. Jadi di sini kita pilih yang siapa saja bisa melihat. Kemudian terapkan. Sama seperti tadi, errornya ini terjadi karena sudah diupload ternyata ya. Jadi nanti kalau sudah diupload akan muncul seperti itu. Kalau kalian sudah upload kemudian diupload lagi akan muncul seperti itu. Bagaimana cara melihat linknya? Ada di sini. Kelola linknya. Nah, ada di sini ya. Ini URL-nya, ini ID-nya. Tapi ID nanti bisa diambil dari sini. ID ini yang dimaksud. Sudah selesai kita upload, maka kembali kita ke kodularnya agar bisa terhubung. Di kodular kita pilih yang bagian blocks. Blocks ini bagi sebelah desainer. Nah, di blocks ini kita harus membuat yang pertama interlist global. Interlist global ini ada di sini. Oh ini. Interlist global. Kita
kita letakkan sini. Kemudian ubah menjadi URL -nya. URL. Nah, menjadi URL 2 karena di sini sudah ada. Ini hanya contoh bagaimana menambahkan. Untuk teksnya kita tambahkan di sini join, karena nanti kita akan menginputkan string. Nah, setelah kita masukkan join di sini, kita tambahkan string. Tambahkan string. Masukkan di sini. Untuk yang pertama string di sini kita masukkan linknya. Di link scriptnya ini tadi. Kita bisa copy di sini tadi di bagian flow. Nah, ini kita copy dan masukkan ke sini. Udah seperti itu. Untuk string selanjutnya kita cukup duplikat, bisa duplikat. Jadi untuk kodenya bisa diubah, samakan seperti ini, tanda tanya ID sama dengan. Terus untuk menambahkan string selanjutnya bagaimana? Sini kan hanya ada 2, kita tambahkan di sini. Nah, di biru ini kita masukkan string yang biru, tambahkan di bawahnya. Tambahkan di bawahnya seperti ini. Tambahkan lagi. Nah, sama seperti ini. Maka akan bertambah di sini. Untuk menambahkan string lagi cukup diduplikat. Masukkan seperti itu. Jadi untuk yang ketiga di sini kalian ambil ID kodenya. Ini bisa diambil dari sini, dari d slash. Nah, setelah slash ini kalian ambil sampai slash lagi, slash edit. Kalian copy kemudian masukkan kepada kodularnya sini. Begitu. Kemudian untuk selanjutnya samakan seperti ini kodenya dan sama dengan SH. Kemudian untuk sheetnya, kenapa di sini sheet 1? Karena sheetnya kita ambil dari spreadsheet di sini. Nah, sini kita berada di sheet 1 kan? Maka di sini kita tuliskan sheet 1. Kita hapus saja di sini. Ini sudah jadi, sudah saya buat. Yang pertama link URL-nya, kemudian ini kodenya, code ID sama dengan di bawahnya ID-nya, baru masukkan ID-nya. ID-nya ada di sini tadi. Kemudian di sini kode juga. Sheet-nya, sheet berapa ini maksudnya? Sheet-nya bisa dilihat juga di sini sheet 1. Itu untuk global URL-nya. Kemudian untuk button itu tombol yang tadi ya, sebenarnya ya nggak apa-apa sih kalau mau buat juga. Untuk button ini bisa, jadi button ini kalian isi if dulu. Ada di sini ya button. Nah, di sini yang klik ini when button 1 klik. Jadi ketika diklik bagaimana, text box yang pertama tadi, yang kelima itu kan isinya ID pengguna, maka ketika error maka akan muncul masukkan ID pengguna seperti itu. Maka akan
muncul ID pengguna seperti itu. Untuk setnya di sini bisa ngambil di sini. Oh, di sini set sama dengan, nah ini ya, ambil yang ini yang ada sama dengannya. Oh maaf, sorry, bukan ini. Jadi untuk setnya ini ada di sini, set text di button. Kita pilih yang set. Nah ini kita pilih yang teks ya. Yang ada tunya. Pilih. Dan ini button 1 kita bisa ubah. Ini set button ya. Tapi kita di sini mau set teks, sorry, berarti di sini kalau set teksnya itu. Nah ini set text box ini ya. Nanti pasang saja di sini. Jadi ini bisa dirubah, misal nanti di sini kita kan menggunakan box 2, maka sesuaikan. Karena di box 5 itu isinya ID pengguna, maka sesuaikan. Untuk memanggilnya nanti show error message kalau memang error, call text box 5 request fokusnya. Jadi ini khusus untuk ID pengguna. Terus selanjutnya masukkan ID pengguna juga. Masukkan nama pengguna, masukkan username sesuai text box yang ada di sini ya. Nah ini kan text box yang 5 itu isinya apa? Text box 5 itu isinya ID pengguna. Text box kedua isinya apa? Di label ini nama pengguna. Seperti itu. Kalau selesai, kalian cukup di sini nanti duplikat saja biar nggak bingung-bingung. Jadi tinggal mengubah ininya saja. Box berapa? Untuk string ini memunculkan apabila salah muncul apa gitu. Setelah semua selesai sampai password sedia, nanti terakhir itu else. Kalau mau nambah else seperti ini kita tambahkan saja sama seperti di atas. Jadi terakhir nanti else. Di call jadi ini untuk buttonnya. Kita lanjut, yang terpenting itu di sini notifiernya. Jadi pilihnya di when notifier accusing ini, notifier itu di sini notifikasinya. Pilih yang after choosing. Jadi setelah memilih nanti akan muncul seperti apa. Masukkan di sini, menambahkan if tadi sama penambahannya. Kalian bisa cari di sini untuk set dan lain sebagainya. Jadi untuk ini ya masukkan ini yang ada sama dengannya. Ini bisa diubah nanti. Tuh. Jadi kita yang butuh yang ada sama dengannya. Jadi kalau sudah selesai nanti simpan, simpan. Ini sudah hanya contoh saja, kita buat saja. Untuk call webnya, call web itu ada di sini. Nah, ini. Call web ya. Karena nanti yang dipanggil di webnya. Satu. Jadi kalau nanti misalkan butuh masukkan URL, ini kan URL, maka masukkan URL yang tadi yang ada di script create-nya tadi, gitu. Jadi untuk
di function create-nya ini tulisannya harus sama dengan yang ada di scriptnya. Ini misalkan di scriptnya huruf besar kode, nama, username, dan password, maka di kodularnya juga harus sama, kodenya huruf besar, nama huruf besar, username dan passwordnya juga huruf besar. Sudah, itu saja untuk pembuatannya. Ini hanya untuk responnya. Maksudnya respon itu gimana ya? Jadi setelah kita input, nanti ketika diinput di aplikasinya, maksudnya string yang dikosongkan ini maka akan menghilangkan setelah kita input, kemudian pencet simpan, itu teks-teksnya sudah tersimpan dan hilang sudah yang di aplikasi itu. Kalau kita nggak pakai ini, maka setelah kita klik simpan, maka tulisan-tulisan tadi masih ada di aplikasinya. Kita langsung praktekkan saja ya. Itu ada di sini. Nah, ini dia. Cara prakteknya, cara nyobanya ada di tes. Kemudian connect to function. Kita masukkan kode ini. Kita lanjutkan. Ini ya, untuk uji cobanya kita tunggu sebentar. Kita coba ulang ya. Kita refresh dulu. sedikit ya. Agak lembut ya. Ya, kita tes coba koneksi. Kita masukkan linknya di sini. Kita tunggu dulu. Kenapa ini? Baik, setelah kita bisa hubungkan ya untuk mencoba, kita bisa coba langsung masukkan ID 140 misal 27 nama penggunanya Saiful Anam, kemudian username-nya Saiful 27. Untuk passwordnya kita 212345. Kemudian kita simpan. Sebelum kita simpan, kita lihat di sini dulu ya, apakah berhasil. Kita simpan. Oh, ID-nya salah. Ini kita coba lagi ya. Oh, ternyata salah. Ini harus kita tambahkan IP. Baik, kita coba masukkan lagi sini ya. Sedikit ada kendala tadi. 14 kosong.
Kita coba lagi ya. Kita masukkan ID-nya. Simple anak. Kemudian username-nya Saiful. Itu 2, 3, 4. Kita simpan coba. Apakah berhasil? Nah, muncul ini. Apakah Anda yakin ini ada pada ini ya? Nah, ini apakah Anda ingin menyimpan? Ini gunanya button tadi. Ketika kita pencet simpan, apakah muncul di sini? Kita coba lagi. Oh, ini ternyata sudah muncul ya. Ini berarti berhasil. Berarti tadi masih loading ya. Ini gunanya langsung hilang. Kenapa kok langsung hilang setelah disimpan? Itu gunanya dari ini. Dari response type ini. Jadi ini adalah cara dari kodular thread ini, dan ini hasilnya. Ya mungkin cukup sekian tutorial yang pertama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota dari kelompok kami juga. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Kodular dan user Google Sheet, di mana di video sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkannya. Nah, kalian buka dulu aplikasi Google Sheet-nya. Nah, ini adalah tampilan Google Sheet-nya. Lalu kalian cari saja di bagian atas ini, cari di bagian ekstensi, lalu AppScript. Nah, ini adalah tampilan AppScript-nya. Kalian ketik saja di bagian fungsi doget return checksheet. Nah, ini adalah untuk bagian mengambil data. Kalian ketik manual saja ya. Nah, lalu di bagian function checksheet, kalian ketik saja juga di bagian ini read if parameter function read var rg sama dengan esa get data rank get values. Nah, kalian ketik saja ya dari read ini sampai sini, sampai tutup kurung. Nah, lalu kalian deploy, manajer deploy. Lalu nah, ini kalian copy saja linknya. Ini linknya tidak berubah ya dengan link sebelumnya. Nah, lalu kalian kalau sudah dirubah atau ada perubahan, nah kalian pencet sini di bagian deploy. Nah, karena yang saya sudah selesai, jadi saya tidak mencet deploy. Nah, kalian buka di bagian Kodular. Nah, di sini di bagian Kodular ini saya akan menjelaskan di bagian screen 2. Sebelum ke screen 2, kalian buat dulu lihat data di bagian button. Nah, kalian membuat ini dulu untuk menghasilkan data. Lalu kalian pergi ke screen 2. Nah, ini adalah tampilan screen 2-nya. Untuk nanti dari button itu nanti kita akan melanjutkan screen, yaitu adalah hasil data yang akan diinput. Nah, lalu kalian pergi ke bagian blok. Nah, ini adalah bagian bloknya. Sebelumnya kalian membuat ini dulu ya, initialize global URL
Sebelumnya kan sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu video temannya saya di bagian inisialis global URL, yaitu cara membuat ininya. Atau kalian bisa cari di sini di bagian blog. Misalnya global URL to join. Dan nanti di link ini yang tadi kalian copy di bagian Google, di bagian scriptnya, nah kalian tempel di sini saja. Lalu kalian membuat ini di bagian when screen 2 initialis set web 1 URL to join get global URL dan versionnya red. Nah, kalian bisa membuat ini di bagian sini ya, di bagian screen 2. Nah, ini when screen 2 initialis dan lainnya yang ada di dalam ini kalian bisa cari di sini. Lalu kalian membuat ini juga di bagian when web 1 go text, dan di dalamnya juga ada inisialis local data to create employees list, dan di dalamnya juga ada for each item and list from CSS table text get response content. Nah, di sini untuk get response content ini untuk data yang ditampilkan, yaitu hasil dari sini yang kalian nanti input di bagian di data itu, apa yang di bagian input data. Dan select item satu di bagian satu ini adalah untuk, nah ini bagian ID, dan yang kedua di bagian nama pengguna, yang ketiga username, dan keempat password. Nah ini kalian bisa membuatnya dicari di sini di bagian blog ini. Nah, kita akan mencoba, kalian nanti bisa membuatnya manualnya karena saya sebelumnya sudah membuat ininya terlebih dahulu. Nah, kita pergi lagi ke bagian utama. Nah, di bagian sini. Nah, cara menjalankan aplikasi yang kalian buat, kalian harus mendownload dulu aplikasi Companion Condular. Kalian bisa mendownloadnya di laptop atau juga di HP. Nah, saya di sini mendownloadnya aplikasinya di HP ya, di bagian Play Store. Kalian bisa cari saja di Play Store, cari saja Companion Condular. Ini tampilan screen satunya. Nah, lalu kita akan menjalankannya, yaitu ketik saja tes. Lalu kalau kalian mendownloadnya di HP, kalian ketik saja connect to Companion. Nah, di sini kalian akan dipintakan kode atau kalian bisa scan kode QR-nya. Nah, ini adalah tampilan yang di HP. Nah, kalian bisa pencet kalau ingin pakai kode QR. Nah, kalian bisa pencet scan kode QR-nya. Nah, ini adalah tampilan yang kita sudah membuatnya. Tampilan aplikasi yang kita sudah membuat. Kita masukkan dulu ID pengguna. Terserah saja kalian mau. Nah, saya di sini sudah berhasil menginput. Lalu kita akan melihat datanya.
Nah, ini untuk hasil datanya. Saya tadi menggunakan data username yaitu Abdul dengan nama pengguna yaitu Adul. Nah, di sini pasti juga menampilkan di bagian Google Sheet-nya apa yang kita input tadi. Nah, ini ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan tutorial dari teman saya sebelumnya, yaitu cara membuat CRUD dengan database-nya menggunakan Google Spreadsheet di Kodular. Sebelumnya teman saya sudah membahas bagaimana cara mengklik dan meread data. Nah, ini tampilan Kodularnya. Nah, saya akan berikan cara menambah data di database. Kita buka database-nya. Buka di tes, lalu klik connect to combine. Nanti kita buka aplikasi Kodular Combination. Kita bisa ketik manual atau salin kode. Ini kodenya. Kita ketik manual aja. SM Nah, di sini ada 4 tag box, yaitu ID pengguna, nama pengguna, dan username password. Kita isi ID pengguna terserah kita. Contohnya L09 Nama pengguna terserah kita atau menggunakan nama kita sendiri. Angga 23 spotnya. Lalu kita klik simpan. Nanti datanya akan otomatis tersimpan di database-nya. Nah, di sini akan ada notif data berhasil diimport. Kalau kita ingin lihat data, klik lihat data di sini. Nah, di sini akan tercantum data-data yang ada di Google Spreadsheet-nya itu. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan video lanjutan part 3-nya ya. Ini bagian blok screen 1, yang dimana itu ada tampilannya seperti ini. Nah, ini screen 2-nya, yang dimana ada menu edit dan delete nya nanti. Sedangkan screen 3 itu tampilannya seperti ini ya. Kode, nama, username, dan password. Nah, screen 3-nya. Sedangkan ini kita lanjut desainernya. Nah,
desainer screen 3 itu ada ID nama pengguna, username dengan password. Nah, ini tampilannya ya, screen 3 nya, sedangkan screen 2 nya kosongan. Nah, ini untuk screen satunya ya. Nah, screen satunya itu sudah lengkap. Nah, lanjut kita langsung ke penguploadan nama datanya ya. Nah, di sini saya sudah buat bentar ya, ada kendala ini. Nah, ini masuk ke aplikasinya ya. Compotain, compa neon. Nah, ini masuk compa neon. Nah, ini kita masukkan kodenya ya. MGK NRX. Nah, di kodular ini sebentar masih loading. Baik, saya lanjutkan videonya ya. Nah, di sini saya akan mengupload nama ID pengguna dulu ya. Nah, ID pengguna ini kita terserah, masukkan sesuka Anda ya. Kalau saya masukkan ini. Nah, ini terus nama pengguna, nama saya, username-nya, dan passwordnya itu. Nah, kita simpan. Nah, kita tersimpan. Nah, cara melihat hasil uploadannya input data pengguna ini, kita langsung bergeser ke Google Spreadsheet ini. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa yang kita inputkan tadi sudah masuk ke sini ya. Nah, ini datanya. Nah,
Cara menghapus data ini yaitu dengan cara untuk cara delete-nya itu yaitu ternyata seperti ini. Kita pencet ini ya. Nah, terus delete. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga ini. Delete. Nah, begitu. Ternyata ya. Nah, Di rumah. Beli kok mana? Ngertiin kau ini apa? Bener iya kan? nah, kita lanjut. Ini untuk codingannya ya. Codingan delete-nya itu ada di sini dan juga kode nama username semuanya ada di sini codingannya. Nah, update-nya juga ada di sini. Mungkin cukup sekian saya jelaskan, kurang lebihnya akan dijelaskan dengan teman saya berikutnya. Habis ini berarti ya? Oke, jadi saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Jadi di sini kita akan menambahkan kondisi if lagi Oh iya. Main berapa jam? di dalamnya. Jadi ada dua if, yaitu jika kita pilih si option anak choose IF ini. semua dah. Sejak jam Jadi kesan atau tombolnya kita pilih Mari. delete, maka Gila. nanti Nyusul. kita akan mengeksekusi website satunya ke dalam fungsi delete. Ya, jadi fungsinya seperti ini. Untuk delete Gimana? Nyusul. Oke. ada di sini sebenarnya. Dia hanya mengeksekusi fungsi delete yang nantinya kita panggil ke script. Bagaimana kita masuk ke script atau Google Script? Dan sebelumnya dengan buka dulu database. Spreadsheet. Jadi ini database spreadsheet yang pernah dibuat. Kemudian kita pilih ekstensi. Lalu kemudian kita pilih add script. Maka nanti kita akan diarahkan ke sini. Nanti teman-teman tinggal tambahkan di bagian bawah update, yaitu fungsi delete. Jadi ini fungsi update, jadi kita menambahkan fungsi delete di bawahnya. Jadi kemudian parameter yang digunakan untuk melihat terhadap parameter kode atau ID. Kalau di sini ya, kode atau ID. Ini ID. Tetapi ini tidak ada pengaruhnya dari tetapi ini tidak ada pengaruhnya dari sini. Ini hanya menjelaskan data saja. Jadi di sini kembali ke variabelnya apa, nanti kodulernya apa. Kalau di sini kode, maka di kodulernya juga pun kita panggil kode sesuai dengan tulisannya. Jadi sekian dari saya, mungkin dilanjutkan ke penjelasan teman saya berikutnya. Mana nih? Oke, sebelum Asli kita lanjut ke sesi akhir, yaitu di sini kita tambahkan, jangan lupa kita tambahkan di sini di bagian AT kita pakai spasi. Ini kenapa kita pakai spasi? Karena di split datanya pun kita bakalan dikembalikan spasinya
seandainya nanti di bagian delete tidak bisa dihapus. Oke, kita coba jalankan bagaimana hasilnya. Bentar. Mas, ini jadi ini dia untuk inputannya dulu. Kita mulai ya dari ID pengguna. ID pengguna kita pakai aja 123 admin gitu, admin 1. Dan untuk nama pengguna Andi, username admin 2 gitu. Dan untuk password kita acak aja ya, 123 admin 2. Baik, kita simpan. Baik, sekarang inputan berhasil. Jadi kita sekarang lihat hasil datanya. Nah, sekarang ini dia hasil datanya yang barusan saya input. Dan untuk Google Spread-nya ini dia. Iya, satu kali minum itu kan. Berhasil ya. Sekarang coba kita delete. Baik, sekarang kita delete ya. Delete. Oke, berhasil. Dan kita lihat di Google Spreadsheet-nya. Dan berhasil. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana hasil dan codingannya tadi yang telah disampaikan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.